Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk sama-sama belajar perbaiki agama kita, dan saya ingatkan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Dan mempelajari agama kita sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban bagi setiap dari kita. Dia bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim. Dan agama kita ini agama ilmu, ya tidak bisa kita asal-asalan sendiri dalam kita beribadah kepada Allah. Tiba-tiba langsung kita tahu sendiri, tidak bisa. Kita harus belajar, mengetahui bagaimana yang diajarkan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, kebaikan, jalan kehidupan bagi siapa yang atau membalas siapa yang melakukan atau menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan jalan menuju surga ini adalah jalan yang bukan hal yang mudah, ya. Sejak dari dunia sampai dengan nanti setelah seorang itu meninggal dunia, jalannya itu sangat sangat panjang dan tidak mudah, penuh dengan rintangan. Dan Allah akan mudahkan sebagai balasan bagi orang-orang yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu. Dan menuntut ilmu, belajar ini butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan, ya. Seorang mengorbankan waktunya, mengorbankan capeknya, mengorbankan waktu istirahatnya. Ya. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita istiqomah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini juga sebelum saya lupa, dalam kita belajar itu sangat penting untuk rutin, ya. Rutin meskipun sedikit. Kita belajar misalnya nggak usah lama lah. Misalnya, insya Allah kita 1 jam saja, tapi kita rutin. Itu harus rutin. Kalau nggak rutin, ya nggak bisa. Nanti lupa. Sekarang sebelumnya akan kita ulang dulu pelajaran yang dulu. Mungkin hari ini tidak ada fikih, ya. Tapi akan kita ulang supaya kita ingat sedikit, ya. Yang pertama, dan mungkin penting sekali, tentang definisi hukum-hukum. Kemarin kita sudah belajar. Ada hukum dalam fikih itu apa? Yang wajib. Kemudian ada yang di bawahnya itu, Saya share dulu ini biar bisa menulis kita. Belum sebenarnya. Oh iya. Saya share dulu. Share screen-nya mana ini? Ada, ya. Yang pertama ada kemarin hukum wajib. Apa itu kalau wajib gimana? Misalnya hukum satu perbuatan hukumnya wajib. Sholat itu atau apa gitu wajib. Maksudnya bagaimana itu jadi? Kalau wajib itu? Yuk, siapa bisa jawab?
Kalau wajib itu bagaimana? Kok diem semua? Yuk, wajib. Wajib itu berarti maknanya bagaimana? Kalau dikerjakan? Dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan berdosa. Berdosa. Iya. Betul. Terima kasih Fadil ya, betul. Ini dikerjakan berpahala. Allah akan berikan balasan, dan jika ditinggalkan maka berdosa. Atau akan mendapatkan hukuman. Ini wajib. Kemudian setelah wajib apa? Yang Sunnah. kedua. Sunnah. Iya. Aku tulis saja ini apa ya? Pakai istilah nafilah gitu aja. Bisa ini nafilah bisa. Ada istilah-istilah di sini ya. Nafilah bisa, tatawu, ini taatan. Ada juga istilah dia itu mustahab. Mustahab itu apa? Disukai, dicintai, sesuatu yang dicintai. Ya. Kemudian ada yang memberikan istilah ini sunnah. Memang ada yang memberikan istilah apa? Sunnah gitu ya. Ini yang nomor 2, nomor 1 ini, nomor 2 ini. Ada yang memberikan istilah lagi, ada lagi ini juga masih ada mandub. Tapi yang paling populer ini, yang paling populer itu dikenal masyarakat jadinya ini, sunnah ini. Hukumnya apa? Sunnah gitu. Nah, berarti nggak wajib. Tapi kita bisa mengatakan itu nafilah. Nafilah ini satu. Kalau banyak, kadang ada yang bilang nawafil. Mungkin nanti kalian dengar nawafil. Ya. Bagaimana ini kalau dia mustahab? Atau saya bilang ini mustahab. Udah. Ini bagaimana mustahab ini? Kalau dikerjakan, bagaimana? Aku ada yang nggak kenal ini, siapa ya ini ya? DJIB ini siapa ya? Tolong dicat biar nanti bisa manggil gitu. Juga nanti bisa ngundang gitu. Ya, bagaimana kalau mustahab ini bagaimana? Kalau dikerjakan? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa, iya. Bahkan ini aku beritahu ya. Sekarang. Ini amalan yang paling besar pahalanya itu yang ini. Yang wajib. Ini paling besar pahalanya. Ini paling besar pahalanya. Ini paling besar pahalanya. Dan paling dicintai sama Allah. Allah paling cinta, paling dicintai. Berarti misalnya sholat subuh. Sholat subuh itu sebelum sholat subuh berjamaah itu ada sholat sunnah qobliyah ya. Sholat sunnah 2 rakaat itu disunahkan sebelum kita sholat subuh yang wajib. Kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahalanya seperti itu. Itu sholat sunnahnya. Nah, berarti sholat wajibnya itu lebih besar lagi pahalanya. Paham nggak? Paham ya? Mudah-mudahan ya. Sholat wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sholat sunnah. Dan yang wajib itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seseorang mengerjakan yang sunnah atau yang mustahab terus-menerus rutin,
itu ini akan mendatangkan, ini akan menyebabkan, ini akan mendatangkan, ini Allah akan cinta kepada dia. Kalau yang membuat Allah itu jadi cinta kepada hambanya itu, kalau ada seorang hamba setelah mengerjakan yang wajib, dia kemudian rutin. Rutin itu bagaimana? Terus menerus ya, mengerjakan yang sunnah. Itu akan membuat Allah jadi cinta kepada hamba. Karena itu ada hadisnya, hadis qudsi namanya. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, tapi ini hadis, wa ma yataqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma aftaratu fi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada ia mengerjakan apa yang aku wajibkan. Tidak ada suatu hamba itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan apa-apa yang nawafil, yang tidak wajib, yang sunnah ini, hatta uhibbah. Ya, wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang nawafil, yang tidak wajib tadi itu, yang sunnah itu, sampai aku mencintainya. Itu mendatangkan cinta, sampai Allah akhirnya mencintainya. Ini nanti kalau kalian punya amalan yang rutin, yang tidak wajib dikerjakan terus, itu nanti akan membuat Allah itu cinta kepada kalian. Kemudian yang ketiga apa itu? Hukum yang ketiga apa ya? Setelah wajib, kemudian mustahab, kemudian di sini apa? Mubah. Mubah ini bagaimana? Nah, mubah ini bagaimana? Ya, ini yang paling mudah ya hukumnya ya. Dikerjakan. Dikerjakan bagaimana? Tidak dapat pahala? Tidak dapat pahala. Dapat dosa enggak? Enggak berdosa. Enggak juga. Kalau enggak dikerjakan? Enggak berdosa. Enggak berdosa juga, enggak dapat pahala juga. Mubah ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Makruh. namanya makruh. Bagaimana ini makruh ini? Pahala jika ditinggalkan, tidak berdosa jika melakukan. Ya, ya, gitu ya. Tapi ini nanti ada penjelasan tambahan. Kalau ditinggalkan, kalau kamu tinggalkan yang makruh, kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu kerjakan, ya, tidak sampai berdosa gitu, yang tepat itu tidak sampai berdosa. Jadi ini apa? Ini perkara, ini sebenarnya makruh itu apa artinya? Tidak disukai. Yaitu apa? Tidak disukai oleh Allah. Suatu perkara yang Allah itu tidak suka. Tapi tidak sampai berdosa atau tidak sampai dihukum jika ada orang yang melakukannya. Jadi kalau kamu melakukan itu, Allah itu nggak suka gitu. Tapi tidak sampai kamu kemudian berdosa. Paham nggak ini? Paham nggak? Ngerti nggak ngerti? Halo? Masih yang di Saudi Arabia tidur nggak? Nggak ya? Jadi ini perkara yang tidak disukai, makruh itu artinya. Tidak disukai oleh Allah. Allah nggak suka, tapi tidak sampai pelakunya itu berdosa. Gitu. Itu kalian tidak berdosa.
Apa itu misalnya? Ini yang dalam makruh ini misalnya larangan-larangan Nabi, larangan-larangan Nabi dalam masalah adab. Dalam masalah adab. Adab itu apa sih? Ya sopan santun begitu ya. Dalam masalah sopan santun. Nabi melarang, tapi itu dalam masalah sopan santun atau dalam masalah adab saja. Ya kan, makanya itu larangannya itu makruh. Tidak sampai berdosa, tidak sampai berdosa. Ya, tidak sampai berdosa, tapi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Misalnya nih Nabi melarang makan pakai tangan kiri. Nabi melarang apa? Makan pakai tangan kiri. Nah, ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai berdosa. Misalnya ada orang ngambil pakai kiri kemudian dimakan gini. Gitu kan? Itu dia nggak sampai berdosa itu. Nggak dicatat dia nggak dicatat sebagai dia apa? Punya dosa gitu. Tapi itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Paham? Kalau kamu tinggalkan, misalnya kamu mau makan udah ngambil tangan kiri, terus nggak jadi. Oh iya, ini dilarang sama Nabi. Ganti dengan tangan kanan, maka kamu mendapatkan pahala. Misalnya mau minum. Pertama minumnya salah pakai tangan kiri gitu. Terus dia ingat, oh ini makruh ini. Ganti dengan tangan kanan. Ya. Nah, disitulah dia mendapatkan pahala. Jelas? Semoga jelas ya. Yang terakhir apa? Haram. Haram. Ini kebalikannya wajib. Ya. Bagaimana yang semuanya tahu ini? Berdosa jika dilakukan, berpahala jika ditinggalkan. Ya, berdosa jika dikerjakan, ditinggalkan juga kamu mendapatkan pahala. Ya. Kalau seseorang meninggalkan itu, oh ini haram. Dia nggak mau. Misalnya daging anjing gitu. Atau disuguh bangkai. Atau ada itu ya di warung itu, orang jual darah itu. Dimasak gitu. Dia nggak mau makan, ini haram. Nah, dia mendapatkan pahala. Kalau dia meninggalkannya. Sudah jelas ini yang 5 ini. Kemudian tapi nanti kalian akan dengar. Misalnya loh, kok nanti ada ini misalnya ya. Kok jadi kayak gini sih? Masih kelihatan nggak tadi tulisannya ya? Saya share lagi. Benar. Nah, kalian akan dengar nanti misalnya ada nanti namanya kok rukun gitu. Misalnya rukun Islam. Ada namanya kok rukun gitu. Artinya gimana ini ya? Ya gitu ya. Rukun Islam ada 5 misalnya kan. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Haji. Itu semua wajib nggak? Ayo. Wajib nggak itu? Ini semua wajib nggak yang 5 ini misalnya? Wajib. Wajib. Tapi disebut kok disebut rukun. Jadi gimana itu? Gimana itu ya? Nah, ini rukun itu dari semua yang wajib ada banyak wajib. Itu ada yang paling utama dari yang wajib itu. Dalam Islam ini ada 5 itu. 5 yang paling utama itu. Itu disebut dengan rukun. Itu
itu ya wajib, tapi dari yang wajib semuanya itu nanti lebih penting lagi. Di atasnya dari semua yang wajib, ya, wajibnya itu kan bertingkat-tingkat. Itu yang paling utama dari yang wajib. Itu disebut dengan rukun. Di atasnya, jadi dia di atas wajib. Ya, dia posisinya sudah di atas wajib. Makanya seperti misalnya orang yang kalau wajib itu tidak dikerjakan apa? Berdosa kan? Ya kan? Kalau wajib nggak dikerjakan apa? Berdosa. Tapi kalau yang rukun ini bisa aja nanti lebih dari dosanya juga lebih kalau ditinggalkan. Dosanya lebih besar lagi. Ya. Sampai-sampai ya kalau misalnya sampai seperti sholat, ibadah sholat itu ditinggalkan berbahaya sekali. Nggak cuma berdosa, nanti bisa kafir sih. Kalau nggak sholat itu berbahaya sekali ini. Nggak sholat itu berbahaya sekali. Nanti ada namanya rukun sebagai tambahan. Ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin sampai mana ya? Itu untuk kita ngulang dikit. Yang kita pelajari kemarin apa? Syarat diterimanya ibadah, ya kan? Jadi dalam beribadah itu dia mesti Islam dulu. Setelah itu apa yang dua yang lainnya? Coba nggak lihat ini bisa nggak? Nggak lihat buku ingat nggak? Yang diterima itu dia harus bagaimana dalam beribadah itu? Ikhlas. Harus ikhlas dalam beribadah itu ya. Harus ikhlas. Kemudian selain ikhlas, yang kedua harus apa? Yang ketiga ya. Yang ketiga apa? As-shawab. Ya, Harus aswab itu bagaimana? Harus benar caranya. Ya, harus benar caranya. Yaitu bagaimana benar ini? Ini benar ya. Harus benar caranya. Benar caranya ini maksudnya bagaimana? Fadil, Harus sebentar. Coba gantian yang lain coba. Benar caranya itu maksudnya bagaimana, Fadil? Hah? Halo, Fadil? Atau yang lain coba. Benar caranya itu maksudnya bagaimana? Kok diam semua ya? Aduh. Secara cara Nabi. Iya, betul. Sesuai dengan yang diajarkan atau diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya benar caranya. Caranya harus benar. Ya, tiga itu. Bagus. Yo, sekarang yang lain lagi coba dijawab. Kalau coba nggak lihat buku, ikhlas itu artinya apa sih? Coba menurut kalian apa ikhlas itu? Coba yang mbak-mbak di sini di chatting saya, di chatting ke semuanya nggak apa-apa. Ikhlas tuh seperti apa sih? Jangan lihat buku coba. Sekarang yang kamu tahu ikhlas tuh gimana sih? Pas kamu beramal, beribadah supaya diterima Allah, kamu Islam, benar caranya, terus kamu harus ikhlas. Apa artinya ikhlas? Coba di chat. Nah, di chat coba. Ikhlas itu menurutmu apa, coba? Ayo kok diam semua ya? Ayo. Aku tunggu jawabannya. Ya, siapa lagi? Yuk, coba di chat. Ini Nur Azizah sudah. Iva mana Iva? Kok nggak jawab? Ya, Iva.
Murni karena Allah, Iva, iya. Rahma Winda mana jawabannya? Yang cowok-cowok gimana jawabannya itu? Apa itu ikhlas tuh gimana sih? Penting ini soalnya, penting banget. Yuk. Ikhlas adalah niatnya murni karena Allah. Niatnya murni karena Allah. Oke, yang lainnya. Apalagi? Akmal mana? Akmal Aiman. Macam mana tuh ikhlas? Mohon maaf ini yang DJIB ini siapa ya? Terus namanya dong di chat siapa namanya? Saya manggilnya gimana ini? Ibrahim gimana Ibrahim? Fadil gimana ya? Fadil, ikhlas itu. Oh, Fadil sudah ya. Oh. Ibrahim gimana Ibrahim? Ikhlas itu apa Ibrahim? Hah? Harus memurnikan hati dari tujuan-tujuan selain Allah. Murnikan hati dari tujuan-tujuan selain Allah. Iya. Terus Mbak Rahma Winda mana jawabannya ya? Belum. Reza mana Reza? Apa Reza? Ikhlas Reza. Ikhlas mengharapkan bukan nggak mengharapkan apa-apa selain ridha Allah. Iya. Kalau mengharapkan surganya Allah gimana? Kalau mengharapkan balasan dari Allah bagaimana? Misalnya orang berbuat supaya nanti aku ditolong sama Allah. Supaya aku nanti ditolong oleh Allah. Saya beramal begini biar nanti suatu saat aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas enggak? Yuk. Ikhlas. Ya. Siapa yang jawab tadi itu? Fadil ya? Suaranya kecil tadi. Kalau dia itu dia nggak mikir ridha Allah tuh. Tapi dia mikir nanti biar aku ditolong sama Allah tuh. Atau aku nanti biar dikasih sama Allah apa gitu. Itu ikhlas enggak? Gimana itu? Jawabannya, semua yang dia harapkan dari Allah, baik berupa ridho, berupa cinta, berupa balasan, berupa pertolongan, berupa surga, berupa pahala, berupa apa aja. Pokoknya dia mengharapkan balasan, bentuknya apa aja, entah apa aja, tapi dari Allah. Berarti itu adalah apa? Ikhlas enggak? Ya. Ikhlas, itu ikhlas ya. Tetap ikhlas. Yang penting dia tidak mengharapkan kepada yang selain Allah. Gitu. Jadi murninya di situ itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu berupa apa aja itu nggak apa-apa. Yang penting dari Allah. Ya, mengharapkan cintanya, mengharapkan biar Allah senang sama dia, mengharapkan balasannya, baik berupa surga, bisa melihat wajah Allah, ya, bisa ditolong oleh Allah, bisa nanti dibalas dengan apa aja lah dunia dan akhirat. Itu semuanya adalah termasuk ikhlas. Yang penting dia tidak mengharapkan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Sampai di sini semoga jelas ya. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Tidak. Baik. Enggak ada, kita lanjutkan. Kemarin sampai apa? Iya ya. Kemarin juga ini sampai pada penjelasan bahwasanya semua agama yang dibawa para nabi dan rasul adalah agama Islam. Dan agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan seluruh para rasul. Loh, kenapa kok ada namanya orang Yahudi, orang Nasrani? Nah, begini ceritanya.
Ceritanya begini. Ini misalnya ya. Nabi itu yang diutus ketika itu, misalnya Nabi Musa. Ya, di situ ada Nabi Musa diutus. Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Nah, pengikutnya Nabi Musa ini namanya apa? Muslim. Mereka Muslim. Ini Bani Israel. Ini Bani Israel. Mereka mengikuti Nabi Musa. Nah, itu mereka Muslim. Kemudian Nabi Musa ini nanti meninggal. Ya. Kemudian udah nggak ada Nabi Musa. Diutus Nabi yang lain lagi. Kemudian satu saat misalnya ini udah turun-temurun punya anak. Nanti ada kemudian sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutuslah Nabi namanya Nabi Isa. Ini juga diutus untuk Bani Israel Nabi Isa ini. Ya. Kemudian sebelum ada Nabi Isa, mereka berpegang pada ajarannya Nabi Musa dengan Taurat. Ya mereka Muslim. Setelah diutus Nabi Isa, wajib bagi mereka ini anak keturunannya yang di sini itu wajib bagi mereka untuk mengikuti Nabi Isa. Siapa yang mengikuti Nabi Isa, mereka menjadi Muslim. Jelas? Yang tidak mengikuti Nabi Isa ini, maka kemudian disebut dengan nggak semuanya kemudian itu mau mengikuti Nabi Isa. Nah, ya ada yang nggak mau mengikuti Nabi Isa. Nah, ini namanya disebut dengan Yahudi. Yang mengikuti Nabi Isa disebut dengan Muslim. Kemudian setelah itu dari Nabi Isa kemudian nanti terakhir nanti akan diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini semua yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya apa? Muslim. Muslim. Ini pengikutnya Nabi Isa juga kalau dia mau masuk Islam dia jadi Muslim. Kalau nggak mau ya udah dia tetap aja Yahudi. Umatnya Nabi Isa ini di sini kalau dia masuk Islam dia menjadi Muslim. Kalau nggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, jadilah dia namanya Nasara. Nasara atau Nasrani. Nasrani. Dikatakan orang-orang Nasrani, Nasara itu. Bukan Muslim lagi. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, kalau mereka tidak mau beriman, mereka tidak lagi dikatakan Muslim. Kalau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka dikatakan bukan Muslim lagi, Nasrani. Nah ini kafir. Yahudi juga kafir. Gitu. Jelas? Jadi nanti di dalam Al-Quran kalian baca itu washhad bi anna minal muslimin. Perkataannya sahabat-sahabat Nabi Isa itu mereka mengatakan begitu. Ketika di situ Nabi Muhammad SAW belum diutus, ya, mereka mengikuti Nabi Isa, mereka mengatakan washhad, saksikanlah bahwasanya kami termasuk orang-orang Muslim. Mereka itu Muslim. Jelas. Nah, sekarang jangan lupa ya, Islam itu artinya sekarang sudah tahu semua arti dari Islam. Nih ya. Dari kata, kalau ditanya, Islam itu dari aslama. Aslama, ini kata kerjanya, aslama yuslimu. Yuslimu. Islam. Aslama yuslimu, Islam.
Kalau kemarin yang kalian jawab itu peace, damai, itu ini kata kerjanya ini salima, yaslamu. Sama, hampir mirip tulisannya, itu hampir mirip. Yaslimu atau yaslamu. Salima yaslamu ini artinya selamat. Ini artinya apa? Selamat. Ini nanti kata kerjanya salam, salamun atau salamah. Seperti kata-kata salamun alaikum. Salamun, keselamatan. Ini keselamatan. Keselamatan. Kalau ini aslama yuslimu, Islam. Kata bendanya. Ini kata bendanya. Kata bendanya ini. Ini Islam kata bendanya. Ini kata kerjanya ini. Kata kerjanya ini. Aslama yuslimu. Ini kata kerja lampau. Yang ini kata kerja sekarang. Sama dengan ini juga sekarang ini yang lampau. Ini kata bendanya ini. Nah, yang kalian jawab kemarin itu ini salam, keselamatan, peace. Tapi yang kita maksud agama kita Islam. Ya. Jadi Islam artinya bagaimana kemarin itu? Ya. Aslinya apa Islam? Artinya apa Islam? Andres? Islam artinya apa? Halo? Artinya apa Islam? Kok diam semua ya? Jangan-jangan aku sendiri. Berserah diri. Iya, berserah diri kepada Allah. Artinya berserah diri kepada Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak. Ya dengan ini mengesahkannya. Ya, tapi artinya secara bahasa berserah diri itu. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Ini. Coba nanti ini ada nanti di sini kita bahas saja sesuai kitab ini. Sekarang kita lanjutkan. Ya, sekarang ditulis. Ada berapa tingkatan? Ada berapa tingkatan? Ada berapa tingkatan dalam agama Islam? Tulis. Ada berapa tingkatan dalam agama Islam? Jawab. Itu pertanyaannya ya. Jawabnya ada 3. Ada 3. Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Apa? Coba diulang. Ada 3 tingkat. Yang pertama apa? Yang pertama Islam. Islam. Yang kedua iman. Iman. Kemudian puncaknya nanti, puncaknya yang paling tinggi namanya ihsan. Ya, itu tingkatannya itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kemarin sudah ini. Sekarang apa makna Islam? Kemarin sudah ditulis ini nggak usah ditulis. Apa makna Islam? Bilang al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Kalau pengen lengkap ditulis. Kalau kemudian sekarang ditulis lagi ini makna Islam yang lengkap. Tapi sebetulnya hijab yang itu saja sudah cukup. Ini cuma makna pelengkap yang ini sudah cukup hijab.
Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Itu sudah cukup. Ditambah lagi tulisannya itu, ditambah lagi ini lebih lengkap. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk kepadanya dengan penuh ketaatan. Ini lebih lengkap lagi. Jadi apa? Berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, dan tunduk, patuh, ya, tunduk kepadanya, tunduk dan patuh, tunduk garis miring patuh kepadanya dengan ketaatan. Kemudian dan wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Ini kurang ini. Jadi wa ahlihi. Dan membersihkan diri garis miring menjauhkan diri, berlepas diri garis miring menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Menjauhkan diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Itu makna dari Islam. Ini kalau pengen lengkap maknanya seperti ini. Ini berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya. Sekarang ditulis makna mengesahkannya. Jadi supaya kalian tahu makna apa yang dimaksud dengan esa, mengesahkannya itu, esa atau tauhid. Mengesahkan Allah itu bagaimana? Udah belum ini ya dulu ya? Ada 3, bahwasanya Allah itu esa. Esa itu artinya apa? Tauhid ini satu-satunya. Esa itu artinya apa? Satu-satunya. Satu-satunya Rob. Satu-satunya Rob alam semesta. Yang kedua, esa, satu-satunya yang satu-satunya sesembahan. Garis miring, sesembahan itu dalam bahasa Arabnya ilah. Satu-satunya sesembahan yang hak. Yang ketiga, asa, satu-satunya yang memiliki nama-nama atau kira aja Asmaul Husna. Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna. Tuh nggak cukup nih. Sifat-sifat yang sempurna. Tak tulis di sini. Yang sempurna. Ini makna asa atau makna tauhid. Ini maaf ini makna umum. Kalau ditanya, apa makna asa? Apa makna tauhid? Satu makna umum. Ini makna yang umum. Apa? Bahwasanya asa atau tauhid itu, bahwasanya Allah itu asa. Asa itu apa? Allah itu satu-satunya Rabb alam semesta. Dan satu-satunya sesembahan yang hak. Dan satu-satunya yang memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna. Itu makna umum. Nomor 2, makna khusus. Makna khusus. Itu apa? Satu-satunya
sesembahan yang hak atau satu-satunya yang berhak disembah. Ini makna yang khusus. Atau maknanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Agak kacau ini. Ini makna yang khusus. Apa sih yang dimaksud dengan esa? Dimaksud dengan tauhid. Kalau makna khusus, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini makna dari khusus dari makna ini tauhid. Aduh, masya Allah. Maknanya khusus apa ini? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan, Akmal tahu ya, mengesahkan menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Ini juga disebut dengan ikhlas, mirip dengan ikhlas. Tujuannya hanya Allah dalam ibadah. Itu makna tauhid. Karena di sini ada tadi al-istislamu lillahi bitauhid. Mengesahkan Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, dengan bertauhid. Bisa juga berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya atau dengan bertauhid. Bingung atau bisa dipahami apa bingung nih? Coba kasih tahu. Kalau bingung aku ulangi lagi. Yuk dijawab. Gimana nih? Bisa dipahami atau bingung? Coba dijawab dong. Halo? Ulangi yang makna khusus. Oh ya. Aku ulangi lagi ya. Kalau bingung, bilang aja masih belum paham. Bilang aja. Kita ulangi. Kalau kita ditanya, apa sih arti esa? Atau apa sih arti dari tauhid? Artinya ada arti umum. Umum ini maksudnya artinya lebih luas. Arti yang lebih luas. Ini arti yang khusus. Khusus itu maksudnya arti yang simple. Simply saja. Yang simple saja, yang paling gampang. Nah, sekarang kalau khusus saja, aku mulai yang khusus saja. Apa artinya asa atau tauhid? Yaitu artinya dijawab begini, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, ini apa ini artinya? Menjadikan tujuan ibadahmu itu hanya Allah. Nggak ada yang lain lagi, nggak ada. Tidak ada sesembahan yang lain. Sama ini, sama dengan sesembahannya hanya Allah. Yang menjadikan apa? Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan. Allah sebagai satu-satunya sesembahan dia. Jadi tidak ada yang selain Allah itu nggak ada. Yang dia sembah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya berarti dia bertauhid. Ada nggak orang yang menyembahnya kepada selain Allah itu ada nggak? Aku tanya coba, ada nggak orang yang menyembahnya selain Allah itu ada nggak? Coba jawabnya gimana? Ada. Ada. Ada orang yang menyembahnya kepada Nabi.
Ada nggak? Ada. Orang menyembah pada Nabi Isa, ada nggak? Ya. Ada. Ada manusia itu menyembah kepada Nabi Isa, itu ada. Ada manusia yang menyembah kepada kuburan, ada nggak? Pernah lihat belum? Ada, itu ada. Berdoa kepada kuburan. Tapi belum pernah lihat. Ada, itu ada. Orang berdoa, berdoa itu ibadah bukan? Aku tanya sekarang. Berdoa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Iya, Ibadah. Iya, ibadah. Berdoa itu ibadah. Ada nggak orang berdoa kepada kuburan? Kuburannya para wali itu, dianggap wali keramat. Terus dia berdoa sama walinya itu, minta sama itu. Ada nggak ini? Pernah lihat belum? Ada. Ada. Ada, itu ada. Kalau kalian lihat ya di YouTube, di apa itu, ada itu. Kuburan, ya kuburannya dihias, dibikin bagus-bagus. Ya, kuburannya dia dibikin bagus-bagus, terus dikelilingi orang banyak di situ. Orang Islam, itu orang Islam keliling di situ. Orangnya Islam berdoa di situ. Kuburannya dihias-hias, dibikin rumah yang indah itu. Terus dia berdoa di situ, minta sama yang udah mati itu. Dia berdoa, berdoa itu ibadah. Boleh nggak itu dia berdoa sama selain Allah itu sebetulnya boleh apa enggak? Coba Nggak jawab. boleh. Nggak boleh karena itu ibadah. Ibadah itu bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, untuk menyembahku, kata Allah SWT. Supaya mereka itu menyembah hanya kepadaku, maksudnya. Tidak menyembah kepada yang lainnya. Termasuk menyembah itu bentuknya nggak mesti sujud. Berdoa ini loh. Berdoa itu termasuk menyembah. Termasuk ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi ada nggak orang? Ada. Itu berarti tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak mengesahkan Allah. Itu maksudnya. Ini arti yang khusus ya. Gimana Fadil? Udah ngerti belum sekarang? Hah? Jelas. Jelas ya? Jadi kalau arti yang khusus apa? Dia berdoa hanya kepada Allah. Gitu. Dia menyembelih, berkorban itu, kalau korban, menyembelih hewan itu, berkorban untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewannya itu supaya dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya, itu dia mengesak, itu dia namanya mengesahkan Allah, bertauhid itu. Dia mengesahkan Allah dalam ibadah. Dia berhaji karena Allah. Dia puasa karena Allah. Ya, dan dia bertawakal. Tahu tawakal itu apa ya? Tawakal itu berserah diri, nanti hasilnya aku serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Itu juga ibadah. Hanya kepada Allah. Ini arti yang khusus. Kalau arti yang umum bagaimana? Yang lebih luas, dia itu beriman ya, bahwasanya Allah itu ini adalah satu-satunya. Atau esa. Satu-satunya apa? Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin? Rabb alam semesta maksudnya bagaimana? Allah itu Alam semesta. apa? Apa? Rob alam semesta. Iya, Rabb itu maksudnya apa artinya Rabb? Rabb alam semesta. Rabb alam. Rabb itu artinya apa? Pemilik, pencipta, pengatur. Ditulis. Bahwasanya Allah itulah pemilik atau pencipta, pengatur alam semesta. Yang mengatur alam semesta semua ini siapa? Allah. Itu namanya, itu satu-satunya sebagai itu Rabbul Alamin. Yang kedua sama dengan ini, mencakup ini, satu-satunya sembahan. Ini yang ketiga, Allah itu
Satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah, Asmaul Husna. Tuh. Susah ini ya memahaminya. Allah itu satu-satunya yang punya Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna. Yang punya sifat sempurna itu cuma Allah. Yang lainnya nggak ada yang sempurna. Dan yang punya nama Allah itu cuma Allah. Misalnya gitu. Nggak boleh ada manusia namanya Allah itu nggak boleh. Juga Rahman. Dua nama itu nggak boleh dipakai manusia tanpa depannya nggak ada apa-apanya. Kalau harus pakai Abdullah, Abdurrahman. Kalau nama orang, Rahman saja nggak boleh. Karena itu nama Allah. Apa? Allah dan Ar-Rahman atau Rahman. Nah, sekarang kalian yang paham, kalian ya kalau sulit, yang paham ini aja dulu. Makna yang simpel ini aja. Makna esa, makna tauhid itu. Berarti apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Mas, Allah itu satu-satunya yang boleh disembah. Yang lainnya nggak boleh disembah. Udah itu aja dulu. Makna dari esa atau tauhid. Gimana, paham? Sampai di sini gimana? Paham. Oke, yang lain tidak boleh disembah. Yang boleh disembah itu hanya Allah. Udah itu sama itu dengan artinya dengan kalimat ini. La ilaha illallah. Itulah artinya itu. La ilaha illallah itu. Jadi arti khusus itu sama dengan ini. Sama dengan kata-kata la ilaha illallah. Itulah arti khusus. Ini sama saja dengan itu. Arti khusus ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Paham? Boleh ditulis boleh. Arti la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah atau tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Tidak ada yang boleh berhak disembah kecuali Allah saja. Ini kalian harus tahu karena ini la ilaha illallah atau tauhid secara makna asal secara khusus sama dengan la ilaha illallah ini tujuan diciptakannya kita semua itu ini la ilaha illallah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah saja. Ya. Ada pertanyaan nggak? Gimana, ada pertanyaan nggak? Masih bingung? Ini sudah jelaskan ini. Seluruh agama itu agama Islam ini sudah. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ayo, siapa mau tanya? Ya. Hah? Ada yang tanya nggak? Ini tadi, tingkatan Islam itu ada Islam, iman, ihsan. Kemudian nanti dijelaskan di sini, rukun Islam itu apa? Ada 5 rukun Islam itu apa? Nah, sebagai penutup aja ini. Itu ada dalam, namanya tulis hadis Jibril. Hadis Jibril, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat, ada 2 sahabat yang meriwayatkan, Abu Hurairah dan Umar bin Khattab. Ya. Dari Abu Hurairah dan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu menceritakan, Umar bin Khattab, tahu ya, Umar ini
khalifah yang kedua. Umar bin Khattab menceritakan, ya, bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, gitu. Kata beliau itu, suatu hari kami itu duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun. Tatkala itu tala'a alaina, muncul kepada kami, muncullah ya kepada kami itu muncul tala'a alaina rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyab, yang amat sangat putih bajunya, syadidu sawadi syar, yang amat sangat hitam, rambutnya itu sangat hitam. Ya. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak darinya itu bekas-bekas safar. Nah, dia tidak ada bekas-bekas, dia itu habis dari safar gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada dari kami itu yang kenal sama dia. Jadi dia bukan orang sini, bukan orang Madinah, ya, tapi juga bukan orang safar. Jadi Umar tuh bingung, orang ini siapa ya? Enggak dari safar, karena bajunya masih putih bersih, rambutnya hitam, rapi, ya, enggak dari safar, tapi juga bukan orang Madinah. Gitu. Nah, itu sebetulnya adalah Jibril atau Jibrail yang menyerupai manusia, kemudian mendatangi Nabi. Kata Umar tuh, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia itu mendekatkan kedua ininya, apa tuh, rukbatay itu tempurung kakinya ke tempurung kakinya Nabi SAW, duduk dekat Nabi SAW. Wa wada'a kaffai ila fakhidhaih, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, atau pahanya Nabi, atau di atas paha dia. Faqala ya Muhammad, kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Yaitu di situ itu merupakan disebut dengan hadis Jibril, karena di situ memang ada sebuah pelajaran Jibril itu ingin mengajarkan agama Islam, ya, dengan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu merupakan satu-satunya pelajaran yang diajarkan oleh dua orang Rasul. Rasulnya ada dua, Rasul dari manusia, yaitu yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, dan Rasul dari golongan malaikat. Ini juga Rasul dari golongan malaikat, ya, utusan dari Allah untuk mengabarkan wahyu. Dua-duanya ini hadir bersama untuk mengajarkan agama Islam. Ya. Dan ini disaksikan oleh para sahabat. Tapi Jibril ketika itu bentuknya menjadi bentuk sebagai seorang manusia. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW. Yang pertama beliau bertanya tentang Islam. Kemudian dijawablah Nabi SAW. Kemudian nanti yang kedua bertanya tentang iman. Dan dijawablah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga nanti Jibril bertanya tentang ihsan. Kemudian nanti ada pertanyaan yang keempat, menanyakan tentang kapan itu hari kiamat. Dan kemudian tidak dijawablah Nabi SAW karena tidak tahu, tapi dijelaskan apa nanti tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini yang disebut dengan hadis Jibril. Dan di dalam hadis Jibril ini dijelaskan pokok-pokok agama Islam, atau yang disebut dengan rukun tadi, ya. Sesuatu yang paling utama dari seluruh ajaran agama kita itu ada pada tiga ini. Jadi ada pada rukun Islam, rukun iman, kemudian nanti ihsan. Seolah akan kita bahas satu persatu ini, ya, nanti secara detail apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ihsan. Puncaknya yang paling sempurna Islam seorang itu nanti namanya ihsan. Gitu. Apa itu nanti ihsan? Nah, ini rukun Islam kalian sudah hafal semua kan? Sekarang coba sebagai penutup. Nah, kan rukun Islam sudah tahu semua, tapi sekarang tolong dijawab. Rukun Islam yang pertama yaitu
mengucapkan atau gimana? Rukun Islam yang pertama apa? Mengucapkan syahadah. Merupakan syahadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, itu yang pertama kan. Yang kedua apa? Sholat. 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 Tapi aku mau tanya, sholat yang mana? 5 Yang waktu. rukun itu yang mana? Sholat itu banyak loh, sholat itu. Sholat itu banyak. Yang rukun Islam yang mana sekarang? Jawabannya gimana? Coba di chat juga boleh. Yang rukun Yang Islam yang fardu mana? ain. Hah? Yang fardu ain. Yang fardu ain itu yang mana? Aku tanya sekarang. Yang fardu ain sholat yang mana? Sholat yang wajib itu yang mana? Sholat wajib. Hah? Sholat wajib. Yang 5 waktu. Yang 5 waktu. Heeh. Sholat wajib yang 5 waktu. Waktu. Heeh. Sampai kapan itu? Sampai kapan sholatnya itu? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Jadi itu sholat 5 waktu, sholat sehari 5 kali, seumur hidup. Kalau lengkapnya apa? Rukun kedua apa sholat? Ya, sholat yang gimana? Sholat 5 waktu, seumur hidup. Bisa gitu. Oke, udah jelas? Jadi jangan cuma bilang sholat 5 kali, 5 kali terus habis itu dia nggak sholat terus gimana? Ya enggak, 5 kali sehari, 5 kali sehari seumur hidup sampai mati. Kemudian yang ketiga rukun Islam apa? Zakat. Zakat. Zakat yang mana sekarang? Nah, zakat itu ada berapa macam? Hah? Ayo, Mbak juga jawab ini. Zakat ada berapa macam zakat? Ya, mana chattingnya? 2 macam zakat. Ya, 2 macam zakat. Apa aja? Jawab dong. Zakat fitrah sama mal. Oh, pinter. Zakat fitrah dan zakat mal. Coba sekarang pertanyaanku. Yang rukun Islam yang mana tuh? Dua-duanya? Atau salah satu saja? Ya, jawab. Kalian udah tahu itu udah. Gimana udah? Nur Aziza milih zakat fitrah. Yang lain gimana? Yang rukun Islam yang mana? Hah? Dua-duanya. Andres bilang dua-duanya. Yang lain gimana? Dua-duanya. Fadil dua-duanya. Dua-duanya. Ibrahim dua-duanya. Siapa lagi yo? Yang lain dong. Jangan diem aja. Yo, Reza, Reza gimana? Halo, yang lain kemana ya? Tuh, ya kalau online ini nggak tahu ya itu kemana ya. Coba ditulis, yang rukun Islam itu yang zakat mal. Udah jelas? Zakat fitrah itu ya wajib kalau mampu. Tapi kalau yang dimaksud dengan rukun Islam di situ adalah zakat. Nah, yang mana? Zakat? Mal. Mal. Itu yang rukun Islam. Jelas? Udah jelas belum? Jelas. Dua-duanya enggak. Yang fitrah itu bukan termasuk rukun Islam. Itu wajib. Tapi wajib bagi yang mampu. Tapi dia bukan rukun Islam. Kemudian setelah itu apa? Rukun Islam? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Sekali apa gimana? Sekali atau gimana? Kalimatnya Seumur lengkap hidup. gimana? Bulan Ramadan. Setiap? Seumur hidup. Ya, Setiap seumur bulan hidup. Ramadan. Setiap seminggu sekali apa sebulan sekali apa gitu loh.
Setiap hari saat bulan Ramadan. Iya. Setiap hari di bulan Ramadan dan setiap bulan Ramadan itu loh, setiap tahun gitu kan. Setiap tahun seumur hidup. Ya. Setiap tahun. Kemudian rukun yang terakhir apa? Menunaikan haji kalau Tunai mampu. haji. Gimana itu? Seumur hidup apa gimana? Yang rukun. Minimal sekali seumur hidup bila mampu. Bila mampu dia berapa kali dia? Yang rukun berapa kali? Jangan bilang minimal. Kalau minimal nanti. Sekarang kalau gini, orang haji, dia hajinya 2 kali. Ya. Itu yang rukun Islam yang mana itu? Dua-duanya rukun apa yang pertama tok? Gini aja. Kalau nggak rukun misalnya wajib. Orang itu wajib haji nggak? Wajib ya. Seumur hidup berapa kali dia wajib? Aku tanya. Sekali. Berapa kali seseorang kalau mampu itu untuk berhaji, dia diwajibkan sama Allah itu berapa kali? Sekali. Sekali saja. Yang kedua itu wajib apa enggak? Tidak. Tidak. Tidak wajib. Berarti yang kedua itu namanya apa? Hajinya itu. Istilahnya dalam fikih tadi loh. Tadi pertama kita bahas fikih awal tadi loh. Ada yang wajib, ada yang apa, ada yang apa. Berarti haji yang kedua itu apa namanya? Sunnah. Sunnah atau mustahab atau tatawu atau nawafil atau nafilah. Ya enggak? Sekarang pertanyaan saya. Berarti haji itu, yang rukun haji, yang rukun Islam, itu haji yang mana? Yang pertama. Iya, jadi rukun Islam itu apa? Haji sekali seumur hidup. Itu rukun Islam. Apa? Haji sekali seumur hidup. Kalau haji yang kedua, dia rukun Islam bukan? Bukan. Bukan, dia adalah apa? Namanya apa, Dek? Sunnah. Sunnah. Dia namanya tatawu nawafil sunnah. Itu haji yang kedua. Kalau yang pertama, itu namanya rukun. Yang termasuk rukun Islam itu yang pertama saja. Jelas semuanya? Jelas. Ya, itu rukun Islam seperti itu. Kalian sudah tahu 5, tapi penjelasan detailnya harus tahu seperti itu. Seperti misalnya zakat. Itu yang mana yang rukun Islam? Zakat mal. Haji yang mana yang rukun Islam? Haji yang sekali seumur hidup. Atau haji yang pertama. Haji yang pertama itulah yang rukun Islam. Ya. Sholat itu juga gini ya. Sholat itu ada juga sebagian ulama yang berpendapat sholat Idul Fitri, Idul Adha itu wajib hukumnya. Jadi sholat wajib itu bukan cuma sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu plus ada yang berpendapat lagi Idul Fitri itu wajib. Kenapa? Karena mereka wanita aja disuruh, wanita yang haid, sedang haid dan nifas saja disuruh datang untuk hadir. Itu ketika sholat Idul Fitri. Makanya ada yang berpendapat itu juga wajib. Nah, tapi tidak semua wajib itu adalah rukun Islam. Yang rukun Islam yang 5 kali setiap hari seumur hidup. Ya demikian pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya jazakumullah khairan semuanya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.